bagaimana anak-anak muda yang punya kapabilitas, punya potensi yang luar biasa, harus diberikan kesempatan untuk ikut berkontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan bangsa dan negara ini. Oke, Bang, kira-kira apa dari pandangan Bang Benny sendiri, bagaimana sih seharusnya apa yang perlu dirubah dari sistem perpolitikan di Indonesia hari ini menurut Bang Benny sendiri? Ya, pertama tentu kita ingin mengoreksi partai-partai politik ya yang ada saat ini. Kalau kita mau jujur Mbak Andini, partai politik saat ini tidak betul-betul mengakomodir kepentingan anak muda. Bahwa ada segelintir anak-anak muda yang berhasil menjadi elit-elit politik hari ini ataupun masuk dalam pertarungan-pertarungan politik, tentu ada sebagian besar karena potensi finansial dan ada sebagian besar yang berasal daripada tra politik ataupun keturunan politikus. Nah, kesempatan yang lebih luas sebenarnya kita inginkan daripada partai-partai politik, dan kita melihat fakta sebenarnya terakhir 2020 kemarin pilkada, kita lihat betul bagaimana kekuatan finansial bisa meruntuhkan bagaimana kapabilitas maupun potensi anak-anak muda di daerah yang betul-betul punya potensi, tapi karena dalam tanda kutip setoran-setoran ini tidak menunjuk kepada satu dua partai, tapi saya kira ini menjadi fakta realitas politik yang terjadi bukan hanya nasional, tapi ini menjadi fakta politik yang terjadi di seluruh daerah-daerah ataupun kontestasi lokal di daerah. Oke, baik, terima kasih dari Bang Benny selaku Ketua Umum dari PP PMKRI. Teman-teman, saatnya saya akan membuka sesi tanya jawab dan juga diskusi di sore hari ini. Teman-teman, saya persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya, baik itu di room chat atau bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, boleh dengan mekanisme klik tombol raise hand, maka nanti saya akan memilih teman-teman yang beruntung untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri kita di sore hari ini. Tentunya pembahasan kita atau topik pembahasan kita di sore hari ini cukup menarik ya untuk kita perbincangkan berkaitan dengan pemuda dan juga kepemimpinan politik nasional. Tentu kiprah pemuda memiliki andil besar dalam perjalanan kontestasi politik di Indonesia. Hari ini kita juga ingin mendengarkan kira-kira bagaimana sih, ada nggak pemikiran-pemikiran baru yang kemudian lahir dari anak-anak muda yang notabene hari ini merupakan ketua-ketua dari OKP, yang hari ini kita bisa melihat bahwa kiprah dari organisasi-organisasi mahasiswa cukup memberikan peran dalam pergerakan politik di Indonesia. Mungkin untuk pertama saya ingin mempersilahkan ada akun atas nama Hizbullah. Mungkin bisa untuk memberikan pertanyaan pertama langsung kepada inti pertanyaannya. Silakan kepada Saudara Hizbullah. Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, mungkin langsung saja aktivitas waktu ya. Saya pikir dari penjelasan ketua umum kita semua tadi itu, kita sampai kepada satu kesimpulan ya, yang mana menurut saya kesimpulan ini juga terarah sejatinya ya, karena tema yang sedang kita angkat kali ini yakni politik. Nah, ada yang menarik tadi menurut saya dari Bang Haji. Dari Bang Haji. Soal analoginya saya pikir menarik, dan itu lebih ke realita yang terjadi hari ini ya. Soal gerakan Omnibus Law yang mungkin yang terakhir, atau Omnibus Law atau apalah itu, yang kemudian kalah dengan siapnya Atta Halilintar. Nah, saya pikir ini adalah refleksi untuk kita semua ya sekalian, bahwa gerakan-gerakan parlementer jalanan, gerakan-gerakan atas nama perlawanan atau atas nama atas nama amanat penderitaan rakyat yang sejatinya itu yang diajarkan kepada kita saat di awal-awal ya mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Ini saya pikir melihat politik itu ya, bagi saya itu janganlah dipandang sebagai satu kategori yang
sejatinya saat kita merebut itu, selesailah sudah perjuangan. Atau saat kita mencapai atau berhasil duduk Baik. atau di ranah politik itu, terus kemudian merasa bahwa permasalahan ini udah selesai gitu untuk dibahas. Nah, menurut saya jangan seperti itu. Nah, sebab dari dimensi tadi, yang kalau dari dimensi kapital tadi itu ya, kita Oke, mungkin untuk pertanyaannya Bang Hizbullah. Nah, begini, sebenarnya ini karena waktu ya. Saya pikir saya tidak ingin bertanya di forum ini. Mungkin di lain-lain waktu harapan saya saya bisa ketemu Mbak Agnia lagi ke depannya kan. Baik. Baik, terima kasih Bang Hizbullah, karena di kesempatan kali ini saya hanya akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengklik tombol raise hand untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat atau memberikan tanggapan dan lain sebagainya, nanti saya akan memberikan kesempatan di sesi selanjutnya. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaannya, saya ingin akun atas nama, sebentar saya coba untuk melihat teman-teman yang sudah. Oke, ada atas nama Muhammad Abdul Ghani. Saya persilakan kepada saudara Muhammad Abdul Ghani untuk memberikan pertanyaannya langsung kepada inti pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Silakan kepada saudara Muhammad Abdul Ghani. Iya, baik, terima kasih moderator. Bagaimana kedengaran suara saya? Iya, sudah terdengar langsung kepada inti pertanyaannya untuk Bang Abdul Ghani. Iya. Mungkin 2 menit ya saya minta. Mungkin bisa langsung kepada pertanyaannya ya Bang ya, karena kita juga terbatas waktu, nanti takutnya kita terpotong untuk waktu berbuka teman-teman. Baik, silahkan untuk pertanyaannya. Iya. Jadi menurut Profesor Daniel Muhammad Rosid PhD, beliau adalah cendekiawan Muslim. Peleburan pendidikan tinggi atau dikti ke dalam Kemendikbud menguatkan agenda penjungusan. Saya melihat faktanya di lapangan memang demikian. Begitu banyak lulusan-lulusan S1 itu banyak yang menganggur, bahkan banyak yang menjadi budak di perusahaan besar. Itu pengantarnya. Pertanyaannya, bagaimana rencana teman-teman dari ketua-ketua umum ini agar pendidikan kita ke depannya itu lebih berkualitas, sehingga diharapkan sumber daya manusia yang siap untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang itu bisa menjadi manusia-manusia yang unggul. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bang Muhammad Abdul Ghani. Selanjutnya saya akan mempersilahkan untuk Saudara Alpin Jarkasi Hussein untuk memberikan pertanyaan di kesempatan kali ini. Siap, terima kasih Kak Adi. Nih, kedengaran suara saya? Iya. Tapi sebelumnya saya minta tolong untuk dibacakan saja pertanyaannya. Saya sudah kirim di kolom komentar karena di sini cuaca lagi hujan, jadi suaranya mungkin terganggu. Baik, terima kasih Bang Alpin. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan satu lagi kesempatan pertanyaan secara langsung teman-teman atas nama Ayatullah Khomeini. Silakan kepada saudara kita Ayatullah Khomeini. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan saya langsung pertanyaan aja. Iya, silakan. Nah, sedikit pandangan saya tentang politik, bahwa menurut Dante RRI itu, politik itu adalah alat untuk kita mencapai sebuah kemaslahatan ilahi, ya kan. Sekarang tadi para ketua umum berbicara tentang kondisi cara pengkaderan di setiap OKP, di setiap organisasi, dan membandingkan dengan keberhasilan orang yang masuk dalam istana. Jadi sekarang pertanyaannya begini, apakah itu bentuk suatu kegagalan kita di pola kaderisasi yang sekarang ini pada ketua umum lah yang memegang pangku kekuasaannya, ya kan? Itu aja sih. Karena selama apa gagasan yang diberikan kalau berharap. Iya, Bang, mohon maaf bisa diulangi untuk pertanyaannya. Bahwa apa gagasan yang dibuat oleh
para ketua umum yang sekarang ini duduk di kursi kekuasaannya Oke. sebagai alasannya ke depan bahwa kita harus berada, apakah kita harus berada di dalam istana agar dianggap sebagai bentuk kaderisasi yang berhasil, atau kita tetap berada di eksternal istana sebagai bentuk merongrong setiap kegiatan Oke. istana yang dilakukan. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan di sore hari ini. Saya cukup bersemangat karena luar biasa sekali melihat antusias teman-teman di sore hari ini. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan teman-teman kita di sore hari ini. Langsung saya ingin pertama mungkin ada Bang Najib Prasetyo, Ketua Umum DPP IMM, untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di sore hari ini. Kak Adini, bisa pertanyaan saya juga dibacakan biar nanti sekaligus dijawab sama narasumber. Oke, baik, saya akan membuka room chat sebentar. Atas Saya nama kirim. Alpin ya, Pak? Yes. Oke, baik. Ada satu pertanyaan lagi untuk melengkapi ketiga penanya kita di sore hari ini. Kaderisasi merupakan agenda yang paling strategis dan juga fundamental dalam setiap organisasi. Hal tersebut merupakan pintu awal bergabung di dalamnya. Namun sepertinya proses-proses kaderisasi terlihat begitu baku, sehingga pola dan metode yang dilakukan masih saja dengan pendekatan yang saya pikir kurang ramah zaman. Bagaimana kalau kemudian ada gagasan untuk kemudian melakukan redefinisi ulang terhadap kaderisasi? Kenapa banyak faktor, berapa ratus ribu hingga bahkan jutaan kader-kader Cipayung yang berjuang pada puncak pengangguran lalu menghadapi bonus demografi? Apa gagasan yang ditawarkan oleh OKP khususnya Cipayung dalam menyambut persoalan tersebut? Mungkin ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa langsung dijawab kepada narasumber kita. Yang pertama mungkin bisa langsung Bang Najib Prasetyo selaku Ketua Umum DPP IMM. Oke, terima kasih kepada para penanya. Tidak masuk Gus Ade. Saya kira begini. Tidak masuk Gus Ade. Saya tidak mengatakan bahwa ukuran keberhasilan kita adalah menempatkan kader-kader terbaik kita di posisi-posisi yang bisa dibilang struktur negara gitu. Saya tidak mengatakan begitu. Tetapi kita tentu tidak bisa menafikan bahwa salah satu tugas organisasi ekstra adalah menyiapkan atau melakukan regenerasi kepemimpinan di tingkat nasional gitu. Jadi itu juga tidak bisa kita pungkiri bahwa ya itu menjadi salah satu tugas yang kemudian perlu untuk kita lakukan. Nah, ada refleksi yang kemudian perlu saya sampaikan bahwa yang hari ini ada pada posisi-posisi strategis itu bukan anak muda yang lahir dari kita gitu loh. Ada fakta dalam sistem politik kita bahwa mereka-mereka yang kemudian hari ini terlibat di sistem pemerintahan kita adalah anak-anak muda yang punya prestasi, bukan seperti kita, bukan seperti kita yang lahir dari dunia organisasi seperti kita ini gitu loh. Nah, itu menjadi penting untuk kemudian kita baca ulang kenapa kemudian bisa terjadi seperti ini gitu loh. Apakah kemudian karena kita dianggap gagal, ataukah kemudian karena hari ini kita tidak mampu membaca zaman yang kemudian berkembang. Nah, itu menjadi penting. Nah, atau kemudian akhirnya berhubungan dengan pertanyaannya Mas Alpin tadi bahwa kita perlu melihat seorang Atta Halilintar yang dia tidak pernah berkader seperti kita di HMI, di PMI, di IMM yang berdarah-darah, di GMKI, di seluruh OKP lah, dia tidak pernah berkader seperti kita, tapi dia mampu mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitar dia dengan kemampuan apa yang dimiliki gitu loh. Sama halnya dengan ada Mas Belva. Dia tidak punya background organisasi seperti kita, tapi dia mampu mempekerjakan berapa orang itu, berapa tutor-tutor yang dia miliki, dan mereka adalah mayoritas anak-anak muda berprestasi di masing-masing yang pelajaran IPS, anak-anak muda yang berprestasi di pelajaran IPS. Dia mampu mengumpulkan anak-anak muda berprestasi itu dikelola dengan baik oleh ada Mas Belva. Begitu juga dengan perusahaan Amarta yang didirikan oleh ini. Nah, saya kira begitu, Kak. Kalau kemudian kita selaku organisasi ekstra mampu membaca peluang dan tantangan zaman kita hari ini, kita akan mampu untuk menjawab bahwa politik kita hari ini adalah ajangnya anak-anak muda. Nah, ada refleksi lagi yang perlu kemudian saya sampaikan juga di sini, Mbak Agni, ya, bahwa satu,
ada pengertian yang saya bilang bisa dibilang salah yang kemudian terjadi hari ini di teman-teman kita. Pertama, ukuran idealisme itu hanya dibuktikan dengan aksi. Kalau orang tidak aksi, dianggap tidak punya idealisme. Nah, seakan-akan dalam materi manajemen aksinya, demonstrasi itu hanya menjadi varian tunggal untuk menyampaikan aspirasi. Tidak ada ruang lagi untuk melakukan menyampaikan aspirasi gitu. Nah, ini yang kemudian salah. Nah, fakta yang kedua yang pengen saya sampaikan, angka rasio atau angka minat bacanya orang Indonesia hari ini di nomor 2 dari bawah dari 61 negara yang diteliti cinta kepada literasi. Nah, maka saya bisa ukuran yang paling gampang adalah tulisan di Indomaret itu kadang-kadang ada tulisan tulisan push itu masih ditarik sama orang Indonesia. Ada tulisan pull itu masih masih didorong sama orang-orang Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tingkat minat baca kita sangat lemah, dan ini juga akan berimpact kepada bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak muda kita, kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman muda. Nah, sampai pada titik bahwa kita selaku OKP itu harusnya memberi jalan, memberi solusi pada kondisi realitas yang kemudian terjadi hari ini, gitu loh. Bahwa anak-anak muda khususnya yang ada di OKP ya, dia harus punya komitmen untuk bagaimana membangun sistem di OKP-nya ini untuk keluar dari pola yang seperti ini, gitu loh. Kita tidak boleh menyalahkan terus oligarki partai politik. Saya sepakat bahwa oligarki partai politik itu ada. Tapi apakah kemudian kita harus berharap terus-terusan agar para oligator di partai politik ini mampu untuk taubat gitu bahasanya dan melibatkan kita? Toh yang dilibatkan oleh mereka di partai politik ini adalah anak-anak muda yang punya potensi gitu loh. Anak-anak muda. Jadi kalau coba ini fair aja kita melihat Atta Halilintar, Ria Ricis, Raffi Ahmad, terus kemudian Denny Cagur. Dia tanpa harus kemudian mempromosikan dirinya dengan bahwa saya bisa A, saya bisa B, saya punya pengikut sekian ratus ribu dan lain sebagainya. Justru dia yang dilamar di partai politik. Nah, apa saya bilang? Karya. Yang saya maksudkan adalah karya gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya perlu untuk dilakukan. Nah, kalau ditanya di IMM ada satu fakta yang menarik, Mbak. Jadi di IMM ini saya bikin namanya program Jasman English Scholarship. Persiapan magang untuk dapat beasiswa. Jasman itu nama pendiri IMM ya, Jasman Alkindi. Jadi saya pakai nama Jasman Alkindi gitu. Nah, saya melihat pertama kita bersama teman-teman agak panjang dikit, mohon maaf Mbak Agni. Saya cerita dikit aja ini terakhir. Nah, ya baik Bang. Kita bikin program namanya Jasman English Scholarship. 3 bulan kita kursus IELTS gratis. Kos-kosan kita biayai dan kita kasih living cost per bulan. Baik. Bayangkan 3 bulan IELTS itu di atas harganya di atas 2 juta setengah lah kalau kemudian kita per bulan kita bikin. Nah, saya bikin Jasman English Scholarship itu dengan harapan rame pengikutnya, banyak pengikutnya. Kita buka kuota 46 di periode pertama. Tapi ternyata begitu saya buka yang daftar cuma 26. Itu setelah kita paksa, saya telepon masing-masing ketua DPD, ketua provinsi, saya telepon masing-masing. Nah, artinya apa? Ada kecenderungan yang kemudian mengakar di kita bahwa kita kurang tertarik dengan dunia-dunia yang berbau akademis. Padahal kita siapkan juga meskipun sekarang dari 26 yang daftar, 20 kita seleksi, 14 yang sampai akhir. Dan 5 sekarang yang sudah dapat beasiswa, 4 di luar negeri, 1 dalam negeri. Dan itu murni dilahirkan dari kerja-kerja sistematis yang dilakukan oleh teman-teman IMM. Nah, bagi saya kenapa kemudian kita tidak memberikan solusi yang begini bagi kader-kader kita? Dan kenapa ketika kita sudah memberikan solusi yang seperti ini bagi kader-kader kita, ada kecenderungan kader-kader kita kurang effort ya, kurang menangkap begitu dengan antusias bahwa ini program yang bisa merubah ke depan. Maka saya bilang bahwa salah satu problem mendasar kita adalah problem literasi. Kita jarang membaca bagaimana geopolitik dan lain sebagainya.
Begitu tadi Mbak Agni. Oke, baik, terima kasih Bang Raji, luar biasa sekali pandangannya. Ini jadi memunculkan banyak pertanyaan yang bagi saya sedikit sedikit lucu kalau bagi saya. Kira-kira karya Denny Cagur apa tuh dan lain sebagainya. Tapi mungkin ini menjadi satu tanggapan teman-teman di sore hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang Raji untuk jawaban pertanyaan kita, untuk jawaban pertanyaannya. Mungkin selanjutnya saya ingin bergeser terlebih dahulu dari Naji, saya ingin bergeser ke Bang Susanto Triogo selaku Ketua Umum PP kami. Kepada Bang Susanto, saya persilahkan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Iya, Bang Susanto masih bergabung bersama kami? Bang Susanto? Oke, saya ingin geser dulu terlebih dahulu ke Bang Beni untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Bang Beni, saya persilakan untuk menjawab ketiga pertanyaan teman-teman di sore hari ini. Ya, sebelumnya Mbak Andini coba diulangi lagi pertanyaannya yang pertama dan kedua tadi. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi ada bagaimana kira-kira gambaran teman-teman dari ketua-ketua OKP ini bahwa pendidikan di Indonesia lebih berkualitas, kemudian juga apakah bentuk apakah ada gagasan yang kemudian hari ini dibuat oleh ketua-ketua umum OKP terkait dengan pola kaderisasi, apakah memang kita harus atau kader-kader OKP harus masuk ke dalam kursi istana sebagai bentuk keberhasilan kaderisasi, ataukah ketika tidak duduk di kursi istana dianggap sebagai kegagalan dari bentuk kaderisasi? Itu mungkin Bang Naji, Bang Beni. Ya, terima kasih Mbak Andini. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita juga tidak membangun paradigma berpikir bahwa tolak ukur keberhasilan seorang kader Cipayung dalam tanda kutip adalah ketika menjadi anggota DPR ataupun menjadi kepala daerah dan lain-lain. Tapi kan gini Mbak Andini, suatu keputusan ataupun kebijakan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat selalu diputuskan ataupun diketukan dalam ruang-ruang legislatif maupun eksekutif. Nah, artinya apa? Ruang-ruang ini adalah satu ruang yang menentukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tentu bahwa sejak OKP Cipayung berdiri kan selalu dididik bagaimana supaya menjadi agent of control ataupun social of control terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat. Tentu sampai hari ini juga prinsip-prinsip seperti itu juga masih dipegang teguh. Tapi persoalannya adalah menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah kita hanya berhenti di tataran di luar daripada sistem. Nah, bagi saya pribadi tentu masuk dalam sistem tentu menjadi opsi-opsi yang paling rasional untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang tentu kita inginkan berdampak positif terhadap masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa tolak ukur kita bukan bahwa kita harus jadi anggota DPR ataupun kepala daerah, bukan. Tetapi bagaimana kita bisa mengambil peran yang jauh lebih luas, jauh lebih punya kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Karena Mbak Andi ini kita tahu bersama bahwa sejak dulu ya ketika kita bersuara di luar sampai hari ini ada perubahan-perubahan yang muncul. Tetapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa ada yang tidak bisa kita rubah karena kita di luar sistem. Nah, tentu harapan kita bahwa ketika teman-teman Cipayung ataupun kader-kader kita masuk struktur-struktur itu bisa berdampak positif. Nah, sekali lagi saya ingin garis bawahi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita tidak pada posisi bahwa kita pada posisi meminta-minta, tidak. Tetapi bahwa pelibatan kaum muda ataupun anak-anak muda dalam kontestasi politik menjadi sangat penting karena pemikiran-pemikiran anak muda hari ini yang kalau kita mau jujur
adalah pikiran-pikiran yang mampu meneropong jauh ke depan visi besar kita ataupun pemikiran-pemikiran yang mampu menerjemahkan cita-cita founding father kita yang telah membangun bangsa ini sejak awal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau pertanyaan di room chat tadi bahwa apa karya nyata yang akan dibangun oleh teman-teman OKP. Saya kira bagi saya kita tidak mungkin membandingkan posisi kader-kader OKP dengan para penggiat-penggiat media sosial yang tentu punya latar belakang kaderisasi yang jauh berbeda, ya. Bahwa kemudian hari ini kita direbut, ya, posisi kita direbut oleh penggiat-penggiat sosial, misalnya tadi disampaikan oleh Tum Najib, misalnya Atta Halilintar dan lain-lain. Tentu ini menjadi realitas yang harus kita jadikan sebagai refleksi bersama. Tetapi saya masih optimis Mbak Andini bahwa gagasan-gagasan yang dibangun OKP Cipayung dalam posisinya sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia, sampai hari ini saya masih meyakini bahwa sebuah gagasan-gagasan yang patut diperhitungkan dan patut dilihat sebagai terobosan-terobosan. Tentu bahwa kita juga tidak bisa menafikan fakta Mbak Andini bahwa di lain sisi kita melihat bahwa ada kegamangan juga di antara teman-teman OKP Cipayung Plus melihat dengan realitas yang ada sekarang. Satu persoalan yang cukup menggerogoti seluruh OKP adalah persoalan beratnya kaderisasi di seluruh OKP. Artinya nilai tawar OKP Cipayung Plus menjadi pertaruhan hari ini. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita bahwa apakah kita bisa rebound dari posisi saat ini. Saya kira OKP Cipayung punya sesuatu yang bisa dibanggakan, ya, bahwa kita mungkin dari segi follower mungkin sangat kurang, tapi saya masih yakin betul bahwa buah-buah pemikiran dan karya-karya teman-teman OKP Cipayung sampai hari ini masih bisa ditawarkan kepada anak-anak muda di luar daripada OKP Cipayung Plus. Karena ini kan soal nilai jual, Mbak Andini. Oke. Nah, kalau ditanya, ini saya lanjut. Kalau ditanya kepada Pemkri, apa yang perlu disiapkan Pemkri sehingga tidak hanya berharap bahwa oligarki politik hari ini mempunyai kesadaran sendiri. Saya kira sejak periode hari ini di kepengurusan kami di pengurus pusat Pemkri, kita mencoba membangun gagasan bahwa salah satu opsi terbaik untuk memenangkan pertarungan ke depan adalah kemandirian ekonomi kader harus dibangun mulai hari ini. Nah, ini menjadi tantangan besar Mbak Andini karena kader-kader kita lebih melihat dan lebih respect terhadap persoalan-persoalan ataupun dinamika politik. Nah, padahal kalau menurut saya bangunan ataupun fondasi dalam hal ini harus mandiri secara ekonomi adalah merupakan suatu bangunan awal yang betul-betul cukup menjanjikan bagi kita sehingga kita betul-betul mampu bersaing ke depan. Karena sekali lagi realitas politik yang mengharuskan kita untuk mau tidak mau harus merubah mindset dan merubah pola pikir yang dibangun sejak dulu. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin selanjutnya mungkin apakah masih ada di room chat Ketua Umum DPP GMNI Bang Arjuna? Oke, selanjutnya mungkin ada Bang Susanto masih bisa tergabung bersama kami di sini, Bang. Ya, mungkin beberapa teman-teman juga sudah meninggalkan room diskusi karena mungkin ada kegiatan-kegiatan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Terakhir mungkin ada Bang Jeffrey yang masih bisa bergabung bersama kami. Oke, baik.
Sepertinya Bang Jeffrey juga sudah meninggalkan room diskusi pada sore hari ini. Terakhir teman-teman, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita di sore hari ini. Untuk itu untuk pertama saya persilakan untuk kepada Bang Najib Prasetyo untuk memberikan closing statement terkait dengan diskusi kita di sore hari ini. Saya tutup dengan salah satu kalimat yang pernah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib, laisal fatah mayakunu kana abdi walakinal fatah mayakuluha anaza. Tidaklah seorang pemuda jika dia hanya berani berkata inilah bapak saya, tapi seorang pemuda adalah orang yang berani berkata inilah saya, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, saya menyimpulkan bahwa apapun yang kemudian akan kita hadapi ke depan, yang paling penting adalah bagaimana kemudian komitmen kita untuk memperkuat memperkuat kemampuan diri, memperkaya kemampuan diri untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Saya kira daripada kemudian kita terus menyalahkan bagaimana sistem yang terjadi di negara kita, lebih baik kita mempersiapkan kader-kader potensial yang mampu menjawab persoalan dan problematika zaman dan negara kita ke depan. Itu menjadi persoalan penting yang sebetulnya perlu untuk kita lakukan. Tetap semangat untuk teman-teman, dan kita buktikan bahwa dari tangan ingin organisasi kepemudaan, organisasi ekstra mahasiswa, kita mampu melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional yang mampu menjawab tantangan zaman dan mampu menyelesaikan problem-problem negara dan bangsa kita hari ini. Terima kasih. Billahi fi sabilil haqi fastabiqul khairat. Tetap lapar dan tetap bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Naji untuk closing statement-nya di kesempatan kali ini. Selanjutnya mungkin closing statement dari Bang Beni selaku Ketua Umum PP PMKRI. Silakan Bang Beni. Ya, baik Mbak Andini. Sekali lagi bahwa tema yang tema yang diangkat pada kesempatan kali ini merupakan tema yang selalu relevan dalam setiap dinamika kemahasiswaan kita, terlebih khusus untuk internal Cipayung, menjadi bahan-bahan refleksi untuk kita untuk selalu melihat sejauh mana kita punya kesiapan dalam memberikan sumbangsi baik pemikiran terhadap bangsa dan negara saat ini. Nah, sekali lagi bahwa saya mengapresiasi dan mari saya kira kita bisa maju ke depan, kita bisa lebih baik ke depan. Bangsa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang besar, tapi saya kira dan saya percaya betul ketika ada kontribusi yang lebih dari teman-teman OKP Cipayung Plus, maka saya yakin dan percaya juga bahwa bangsa ini akan jauh lebih baik dan jauh lebih maju ke depan. Mudah-mudahan lewat Cipayung Plus tangan-tangan kader-kader kita mampu membawa Indonesia ini jauh lebih baik ke depan. Sekali lagi terima kasih. Selamat berpuasa untuk saudara-saudara yang melaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Baik, terima kasih Bang Beni untuk closing statement-nya dari Ketua Umum PP PMKRI. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang sudah bergabung dan juga kepada teman-teman peserta diskusi Parwa Institut pada sore hari ini. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada dari Ketua Umum PBHMI Bang Raihan Aryatama dan juga dari Ketua Umum PB PMII Bang Muhammad Abdullah Syukri karena pada kesempatan kali ini tidak bisa bergabung dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Parwa Institut pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang sudah hadir dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber di sore hari ini. Sekali lagi ketika kita berbicara mengenai peran pemuda dan juga kepemimpinan politik nasional, tentu pemuda memiliki peran yang luar biasa dalam menentukan arah kemajuan bangsa ini. Tentunya kita diharapkan teman-teman yang bergerak dalam organisasi-organisasi kepemudaan hari ini juga terus menjaga idealismenya, memberikan gagasan-gagasan terbaik untuk kemajuan dan perbaikan bangsa Indonesia. Saya selaku moderator mohon maaf dan undur diri apabila terdapat kesalahan dalam membawakan agenda diskusi di sore hari ini. Salam sehat dan salam demokrasi kepada teman-teman dari seluruh jajaran kepengurusan Parwa Institut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.